kelanjutan peninjauan kembali Saka Tatal pemirsa dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di Cirebon, Jawa Barat, kami kembali terhubung dengan rekan kami Chamar Haenda di salah satu hotel di Cirebon, Jawa Barat. Halo, selamat pagi rekan Chamar Haenda. Tadi di belakang Anda tadi sampainya ada Pak Deddy Mulyadi. Apakah benar kalau tadi bocoran dari tadi Bang Farhad mengatakan bahwa Dede Riswanto juga akan memberi kesaksian sebagai saksi fakta pada hari ini? Mungkin Anda bisa mengonfirmasi langsung pada Pak Deddy Mulyadi. Silakan. Baik. Ya, selamat pagi Pram dan juga pemirsa, Anda kembali di Breaking News bersama saya Chamar Haenda. Dan saat ini saya masih berada di salah satu penginapan yang ada di Cirebon dan menjadi titik kumpul dari tim kuasa hukum beserta dengan saksi yang akan hadir pada sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Dan tepat di samping kanan atau di sebelah kiri layar kaca Anda, saya sudah bersama dengan Kang Deddy Mulyadi selaku tokoh masyarakat Jawa Barat. Sampurasun Kang, kumaha damang? Rampes ya, salam untuk semuanya, semoga sehat selalu dan keadilan akan menemukan jalan yang terbaik. Baik. Akang, ini kita tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Saka, sama Jaka juga ya, berkaitan bahwasanya setelah ibaratnya lulus ya dari segala macam ujian ya, setelah selesai menjalani masa hukuman yang sampai dengan saat ini kita masih memperjuangkan kebenaran ya Kang ya. Oke, Akang bisa jelaskan nggak dari konten yang Akang buat begitu, Aep dan Dede ini kan menjadi salah satu saksi kunci terciptanya tersangka dan juga DPO, Kang. Nah, bagaimana nih, Kang? Apakah hari ini Aep dan Dede akan dipersidangkan juga atau gimana, Kang? Ya, yang pertama adalah bahwa ini peristiwa ini kan tidak ada yang menyaksikan. Saya katakan, kalau tuduhannya adalah pembunuhan, apalagi ada pemerkosaan, tidak ada yang menyaksikan. Secara eksplisit nggak ada gitu ya, Kang? Tidak ada yang menyaksikan. Satu orang pun manusia tidak ada yang menyaksikan. Yang ada itu adalah satu, keterangan Liga Akbar yang sudah dicabut. Yang kedua, keterangan Dede yang sudah menyatakan bersedia untuk dihukum, untuk menebus kesalahan yang dia lakukan karena telah memberikan kesaksian palsu. Tetapi sebenarnya mengenai Dede ini kan kesaksiannya tidak disampaikan di muka hakim di pengadilan, dan Dede ini dia menyampaikan di berita acara. Dan di berita acara pun dalam pengakuan Dede hanya satu berita acara di Polres yang diakui itu dilakukan. Dan itu pun kalau dinyatakan BAP-nya diambil di atas sumpah, Dede menyatakan tidak pernah disumpah. Nah kemudian yang berikutnya adalah keterangan Aep yang sampai hari ini masih bersikukuh, ya kan? Pada pendiriannya itu hak dia. Tetapi dari peristiwa ini, kalau ada dua orang bareng nih, yang satu menyatakan saya teh bohong, yang satu menyatakan saya teh bener. Nah, kira-kira percaya yang mana? Yang menyatakan saya itu bohong, yang menyatakan saya itu bener. Kemudian yang menyatakan saya itu bohong, kemudian tampil ke depan publik secara terbuka, berani berhadapan dengan siapapun, datang ke Mabes Polri untuk menyatakan saya telah memberikan kesaksian palsu dan siap dipenjara. Artinya, apa ada manusia di muka bumi ini yang mau mempenjarakan dirinya kalau dia tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan? Karena dia mempertanggungjawabkan dia lakukan, maka menurut saya publik, bukan hanya publik ya, semua orang dalam hatinya. Kan semua orang tuh ada yang menyampaikan dalam hatinya, ada yang tidak mau menyampaikan dalam lisannya kan gitu. Semua orang dalam hatinya akan menyatakan bahwa Dede itu benar, peristiwa pelemparan itu tidak ada, peristiwa pengajaran itu tidak pernah ada. Malam minggu itu anak-anak termasuk Saka Tatal tidak ada nongkrong di depan SMP 11. Mereka berkumpul di rumah Bu Nining, kemudian nongkrong di rumahnya Hadi, dan kemudian mereka nginep di rumahnya anak Pak RT Pasren. Kalau Saka tidak dalam kelompok mereka. Kalau Saka itu pada malam minggu ada di rumahnya, ke rumah neneknya bareng sama Dikun, sama Sadikun, bonceng motor Irfan mogok, disetep sama Kodir yang boncengnya rajanya sudah meninggal di bengkel di bengkelnya Heri. Dan pada waktu di flyover melihat kerumunan orang, disangkanya bahwa itu adalah operasi polisi. Sehingga dia takut, ditilang, akhirnya belok ke kanan. Udah jelas. Saya akan konfirmasi langsung sama Kang Jaka ya. Oke, pada saat kejadian, itu seperti apa? Benar bahwasanya Saka tidak ada di TKP? Benar. Dari sore, dari maghrib sampai jam 10-an,
kumpul di rumah Sadikun, terus pindah ke rumah nenek, terus motor Irfan kan air radiatornya bocor. Si minta bantuan si Sadikun bahwa air radiatornya bocor, minta dibenerin. Jadi Sadikun nelpon Gajol, Radija sama Kodir, dan kebetulan Radija sama Kodirnya kesini sendiri, dan kebetulan bener ada Saka sama Sadikun, dan Irwan sama temennya, terus Irfan sendiri, karena yang punya motor kan Irfan. Dia naikin motor sendiri, dan yang nyetep kan Gajol sama ini Kodir. Baik. Saya pertegas kembali, Saka, apakah Saka mengenal secara pribadi Eki? Enggak. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali, enggak kenal sama sekali. Jadi sama Vina, Eki maupun Eki, Saka tuh enggak kenal sama sekali. Pada saat peristiwa penangkapan itu kapan dan dilakukan oleh siapa pada saat itu? Awalnya kan Saka kan nggak tahu kalau awal penangkapan tuh tanggal 31 Agustus, bangun tidur sore tuh. Jam berapanya saya kan nggak ngeliat juga. Asar. Ya abis asaran lah, cuma kan nggak tahu jam berapa. Oke, baik. Ini artinya secara keseluruhan mendukung bahwasanya Saka tidak ada di lokasi kejadian, Saka tidak mengenal Ananda Eki dan juga Vina begitu ya. Kang, tapi dari novum ke-6 sampai dengan 8 bahwasanya yang sudah disampaikan begitu ya, JPU menolak karena ini tidak relevan begitu Kang. Ya. Pernyataan Aep dan juga Dede. Seperti apa Kang? Ya sebenarnya kalau ngomong tidak relevan, pernyataan Aep dan Dede di BAP tahun 2016, kemudian dia tidak datang ke pengadilan, tidak bersaksi di atas sumpah. Kenapa itu dijadikan dasar? Mana yang sedangkan Sadikun bersaksi, Heri bersaksi, ya kan? Dua ini kan, Irfan bersaksi, diambil di atas sumpah. Kenapa yang hadir di pengadilan diambil di atas sumpah, tidak dijadikan dasar pijakan putusan yang meringankan atau membebaskan terdakwa pada waktu itu? Kenapa yang tidak hadir itu dijadikan dasar untuk mengambil keputusan? Pada saat kejadian Kang, yang disampaikan oleh Dede ke Akang seperti apa? Mungkin bisa diulas sedikit. Ya, kejadian kan jelas. Dede itu ditelepon sama AF, kemudian minta diantar ke Polres. Karena AF itu pendatang baru di Cirebon, maka dijemputlah AF. Sampailah dibonceng pakai motor ke Polres. Sampai di Polres, ternyata Dede malah diminta untuk menjadi saksi. Awalnya menolak, tetapi karena kemampuan diri berhadapan dengan aparat itu sangat terbatas untuk menolak, ya pada akhirnya mereka bersedia untuk memberikan kesaksian. Dan kesaksiannya pun bukan kesaksian sebenarnya, tapi yang sudah disetting oleh Aep begitu ya, Ya, atas arahan Ibtu Rudiana. Kesaksiannya kan sudah dijelasin di konten YouTube saya bahwa itu diarahkan, kamu melihat ini, beli rokok di sini, ada pelemparan, pengejaran bawa bambu, kemudian orangnya ada sekian orang, motornya jenisnya ini, kan sudah jelas. Nah sekarang gimana sih orang yang sudah bersaksi dulu menyatakan hari ini saya bohong, orang yang bersaksinya menyatakan saya bohong, masa kita tetap percaya sama dia? Terus percaya sama siapa gitu loh. Artinya dalam jangka waktu yang dekat, pengujian ulang terkait dengan maksudnya di mata hukum begitu. Kali ini kan belum di mata hukum. Seperti apa? Ya, pengujiannya jelas dong. Kan kuasa hukum sudah menyampaikan laporan kesaksian palsu ke Mabes Polri. Kuasa hukumnya langsung yang sudah menyampaikan. Kuasa hukum dari terpidana, ya kan? Karena terpidananya kan tidak bisa lapor langsung dong. Kemudian nanti diuji saja, gampang. AF dihadirkan, Dede dihadirkan, dikonfrontir di depan penyidik. Mana yang bohong, mana yang jujur. Ngomong yang bohong tuh, yang jujur tuh gampang. Ngomong yang jujur itu senyum, bebas, di mana aja, hadir gitu loh. Yang bohong itu ya kan ngumpet-ngumpet. Sudahlah, hukum itu kan tidak hanya berargumentasikan SOP hukum, standarisasi hukum, alat bukti segala macam. Ada yang harus distandarisasikan adalah kebenaran. Kebenaran material, formal, dan kemudian substansial. Lihatlah kasus ini, jangan hanya formal material saja. Lihat dari hati. Nah, formal materialnya juga tidak terpenuhi menurut saya. Kenapa tidak terpenuhi? Misalnya begini. Dede, diperiksanya cuma sekali di Polresta Cirebon. Kemudian ada pemeriksaan di Polda. Yang Dedenya menyatakan saya tidak pernah diperiksa, saya tidak pernah menandatanganan
berita acara, kan dari situ sudah bisa terlihat. Yang kedua, Ada kesalahan SOP dalam penyelidikan iya, begitu. kan gitu. Artinya ada ketidaktelitian dalam memeriksa berkas awalnya ya. Yang kedua, lokus kejadian kan sudah jelas, mayatnya ditemukan di Jembatan Layang, Polres Cirebon, Polres Sumber, Kabupaten Cirebon. Kemudian kenapa ditangani di Polresta Cirebon, Kota Cirebon, yang konon kabarnya di tempat kejadiannya itu ada pembunuhan, ada pemerkosaan, yang sampai sekarang itu tidak ada saksi yang melihat pembunuhan dan pemerkosaan di situ, dan tidak ada bukti. Ada nggak setetes darah? Darah jelas kok numpuk di sini, nggak ada di situ. Yang kedua, kan Polda sendiri sudah nyabut yang ngangkutnya itu Dani dan Andi, katanya kan tidak ada. Andi adalah tokoh fiktif waktu itu. Iya, Andi tokoh fiktif, Dani tokoh fiktif. Dengan dibebaskannya Peggy Setiawan di peradilan, Peggy Verong pun menjadi tokoh fiktif. Peggy Setiawan menjadi tokoh fiktif, atau nama Peggy lah. Peggy itu menjadi tokoh fiktif. 3 ini tokoh fiktif. Yang 8 ini kebetulan ada namanya, tapi ceritanya fiktif. Nama orangnya benar, ceritanya yang fiktif. Sampai dengan saat ini yang adanya desakan dari masyarakat, Ibtu Rudiana juga harus ikuti periksa, namun ada batasan-batasan tertentu karena beliau masih menjabat sebagai Polri. Tanggapan Anda seperti apa? Kan nanti Pak Ibtu Rudiana kan pasti diundang juga dong oleh Mabes Polri untuk memberikan keterangan terhadap laporan Dede dan Aep. Sebagai warga negara, dia juga nanti harus datang ketika dipanggil oleh Mabes Polri. Dari situ kita akan terkuak semuanya. Saya yakin betul Mabes Polri akan berjalan pada rel yang benar dan senantiasa menjunjung tinggi kepastian hukum. Saya melihat Anda sebagai tokoh masyarakat yang peduli akan isu sosial dan juga kemasyarakatan. Salah satunya adalah isu ini. Apa yang membuat Anda akhirnya tergerak untuk terjun ke dalamnya? Bahkan kalau semalam saya berbincang dengan Bu Titin, Anda ini membantu mengkolektifkan saksi-saksi agar ada konstruksi yang lebih benar gitu dan terbuka seterang-terangnya. Ya, waktu awal kan saya berangkat dari rasa curiga dong. Curiga terhadap Saka Tatal itu benar pelaku. Curiga terhadap Sudirman itu adalah benar pelaku. Kan 2 orang ini yang saya wawancarai. Tetapi setelah saya mulai kecurigaan saya bahwa kasus ini janggal, itu mulai saya mengkonstruksi kesaksian Aep. Aep melihat mereka bergerombol di depan SMP 11, kemudian mengejar dengan menggunakan 4 motor dari jarak 150 meter setelah saya ukur, gitu loh. Dan secara logika bagaimana mungkin kita bisa mengenali atau mengidentifikasi seseorang dari jarak sejauh itu, begitu Kang? Ya, saya katakan kan hukum itu yang disebut dengan kebenaran formil dan material itu kan artinya harus logis. Nah kan itu tidak logis. Yang selain tidak logis juga di situ ada pernyataan-pernyataan yang punya warung nasi jam 4 sudah tutup, yang warung Madura menyatakan dua-duanya memang benar mereka beli rokok. Tapi tidak ada pengejaran, tidak ada pelemparan. Terus kalau ada 70 orang menyatakan bahwa tidak ada, hanya 1 orang menyatakan ada, apa kita harus berpihak pada yang satu? Walaupun kebenaran tidak bisa digugurkan dengan sistem seperti demokrasi mayoritas, tetapi kan ada aspek logis. Nah, itu kan ada aspek logis yang harus digunakan. Ditambah lagi aspek sebab akibatnya adalah persoalan adanya penggerbegan yang dilakukan. Menurut Dede kan begitu? Ya, teman-teman yang hari ini menjadi terpidana karena kasus adanya namanya Aceng bawa perempuan ke tempat kosan. Kan itu sederhana kok ini. Nah tinggal yang berikutnya gampang, tinggal Aep jujur. Kita jujur tidak melihat pelemparan dan pengejaran. Karena kalau tuduhan pemerkosaan, pembunuhannya kan tidak ada saksi sampai hari ini. Yang Anda lihat apa yang membuat atau melatar belakangi Aep tetap mempertahankan apa yang ia sampaikan, tidak seperti Dede yang akhirnya mengubah keterangan di awal? Ya karena yang saya lihat, yang saya rasakan, yang saya perhatikan, karena Aep punya keterikatan moral, ya kan, dengan orang yang terlibat di dalamnya. Saya nggak usah nyebut lagi, ya kan, dengan orang yang terlibat di dalamnya. Keterikatan moral itu yang membuat Aep sulit bergeser. Tapi terserahlah Aep menjelasin apa,
tapi hati Aep tidak akan bisa dibohongi. Baik, Kang, tadi saya juga sempat berbincang sedikit sekali bersama dengan Mas Jaka ya, Bang Jaka. Bang Jaka mengenal atau tidak Aep dan juga Dede? Saya tidak mengenal, tapi saya tahu kalau dia kerja di showroom samping SMP 11. Oke. Punya pemikiran tersendiri mengapa beliau melakukan atau kebohongan ini? Punya, dia dendam karena penggerbekan itu. Karena penggerbek? Karena penggerbekan dia bawa cewek. Tapi yang bawa cewek tuh ya si Aceng yang ada tatonya sama si ya anak pang, si Aceng sama si Aep bawa cewek. Oke, sampai akhirnya membuat keterangan itu begitu ya. Membuat keterangan itu dan ya saya dari awal udah paham kalau dia tuh dendam. Cuma kan kita masyarakat bawah kan nggak ngerti, nggak inilah ibaratnya apa yang harus dilakuin. Udah menghadirkan saksi buat adik saya yang pada malam waktu itu dan saksi yang buat dewasa golongannya Okta, si Udin, tapi tetap aja ibaratnya dibantah semua. Jaka, sedikit apa yang pada saat itu keluarga lakukan ketika akhirnya Saka di penjara begitu? Usaha-usaha apa yang dilakukan pada saat itu? Ya usaha-usaha ada kakak saya udah sampai sholat tahajud sampai proses akhir PK. PK kan ibaratnya dari Bu Titin nyaranin. Pada saat itu langsung ditangani oleh Bu Titin dari awal. Dari awal. Tapi Bu Titin nggak langsung ketemu. Bu Titin ketemu setelah BAP udah jadi. Jadi kan Ibu Titin juga bingung. Saya sama keluarga aja kan buat ketemu Saka aja susah. Ngomong aja susah. Pokoknya ngomong aja tuh tatapan kosong. Jadi ibarat susah komunikasi dengan Saka. Kang Deddy, ini tadi saya juga sempat membaca apa yang saat ini menjadi perbincangan di masyarakat, bahwasanya Anda ini menjadi salah satu pihak yang membantu seperti membawa obor atau membawa lilin dalam sebuah kegelapan begitu, membantu kasus ini menjadi lebih terang benderang, termasuk kalau kita lihat bagaimana pandangan publik terhadap Saka Tata dan juga Ibu Titin. Bahkan dulu katanya sampai dicemooh, diludahi begitu. Gimana? Ya saya tuh kan turun tuh kan bareng teman Ainus waktu itu. Ya kan, kemudian waktu itu turun saya tuh berangkat dari ini dibully nih. Ini problemnya apa sih gitu loh. Yang kedua, saya juga aneh. Kok ini orang baru keluar dari penjara udah bebas, udah enak, hukumannya berkurang, kok berontak sih? Gitu loh. Ada masalah apa sih ini Saka ini? Makanya saya gali dia. Oh, rupanya dia tidak merasa melakukan. Karena rupanya dia tidak merasa melakukan dan mohon maaf ya, apa yang saya lakukan tuh murni alamiah. Tidak ada rencana apapun. Jadi saya mengikuti kata hati saya harus ke sini, nanti besok ke sana. Dari situ itu ternyata menjadi rangkaian kasus yang bisa mengkonstruksi, menjadi konstruksi hukum yang terang. Selama ini kan gelap. Nah itu jujur saja, itu semua karena peran doa ibu. Karena kan yang terpidana ini yang paling menjerit-jerit adalah ibunya, kakaknya, dan itu adalah perempuan. Perempuan-perempuan ini kan lebih dekat dari sisi roh karena kehalusan budinya dengan alam, dengan Allah. Nah ini yang membuat grafik ini menjadi terang karena bagaimanapun hidup itu ada semesta yang menjadi panduan. Nah kemudian lahirlah berbagai aktivitas yang bisa dilahirkan di konten media sosial yang pada akhirnya menuju ke arah titik terang. Ya karena titik terang itu makin banyak orang berpartisipasi memberikan kesaksian. Kan pada akhirnya muncul Widya, Mega, ya kan? Sebelumnya ada Liga Akbar, bagaimana Pram juga begitu dia merasa tertekan dan takut, akhirnya bercerita sambil menjerit-jerit. Nah, tangisan rakyat yang ini adalah mata air kebenaran tidak boleh diabaikan dalam pengambilan keputusan hukum kita. Karena apa? Karena hukum adalah pusat dari seluruh pengaduan publik terhadap berbagai problem yang dihadapi. Baik, Kang Deddy mungkin ini pertanyaan akhir begitu ya, sebelum nanti Saka akan berangkat ke TNI. Saka ini kan pada saat itu berusia 15 tahun. Menurut Anda apa ibaratnya pengganti yang harus Saka dapatkan? Karena 15 tahun kemudian di penjara 3 tahun 8 bulan, di mana saat itu harusnya orang-orang ataupun juga seusianya bersekolah begitu ya. Apa yang harus didapat oleh Saka setelah ini? Ya, kalau terbukti Saka artinya tidak bersalah. Ya, kalau saya sih gini, makanya Saka tuh jangan dituntut bekerja hari ini ya, dari sisi psikologi anak. Jadi kalau Saka main layangan, biarin aja, orang dia menikmati hidupnya. Saka jangan dulu pacaran. Kalau pacaran cinta monyet, karena dia tidak ngalamin cinta monyet. Mungkin kalau Saka nanti cinta gorila lah gitu ya. Terus kemudian makanya saya tawarin ke Saka kuliah.
Oke. Bahkan katanya pengen kuliah hukum begitu ya kalau nggak salah saya baca ya. Sudah beracara berpuluh-puluh tahun dia beracara. Nah makanya saya tawarin Saka ini untuk selesaikan paket C. Nah ini bisa di tahun periodisasi ajaran ini bisa ngikutin program paket C ya. Nanti 2025 Saka kuliah. Kuliahnya kuliah formal, dia masuk ke kampus, nenteng tas, ya bolehlah naik motor RX King gitu loh. Kan gitu. Zaman dulu kan rambutnya gondrong, kacamata hitam. Nah, dia harus menikmati masa-masa itu dan saya nawarin nama dia. Saya udah kamu nanti kuliah di Cirebon sampai selesai ya kan. Nanti belum pernah kamu ketika kuliah bonceng cewek, kamu bonceng cewek. Ya puasin lah hidup. Oke. Karena Saka itu kehilangan masa remajanya selama 4 tahun. Berarti Saka itu dewasanya nanti umur 34 gitu loh. Baik, Saka saya mau tanya ke Saka nih hobinya apa dan apa betul ada keinginan nggak untuk melanjutkan pendidikan? Ya dari dulu kalau hobi mah Saka lebih suka mancing, jadi kalau main bola tuh sebenarnya jarang. Suka mancing ya? Iya kalau mancing tuh daerah mana aja tuh ditelusurin, jalan kaki tuh. Dulu kan nggak punya motor, sepeda juga nggak punya. Tadi sama teman-teman tuh dari rumah sampai ke Pilang itu jalan kaki. Jadi kemanapun ya Saka pergi tuh bawa pancingan tuh sama temen-temen tuh jalan kaki aja. Walaupun dipikir-pikir sekarang Saka udah dewasa, perasaan dari rumah ke situ tuh jauh, 1 jam lebih. Tapi dia jalan kaki tuh. Karena suka, karena hobi begitu ya? Oke. Kalau namanya hobi kok bingung mau ngejelasinnya tuh mau kayak gimana. Atau mungkin karena hobinya mancing, mungkin nanti bisa jadi entrepreneur Kang, bisa buka kolam pemancingan atau gimana? Dia lagi mancing. Dia lagi mancing untuk dapetin ikan mas yang paling gede, yaitu pembebasan dari Mahkamah Agung. Luar biasa. Oke. Itu luar biasa ya quotes untuk hari ini. Oke, baik. Saka terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat atau kepada Kang Dede dan juga Bu Titin berkaitan dengan hari ini? Silakan Saka. Saka juga berterima kasih buat Bu Titin juga dari awal sampai sekarang juga nemenin Saka terus, menyupport Saka terus, dan buat yang Dedi juga Saka juga berterima kasih atas dorongannya dan dukungannya, terus juga mengarahkan terus mencari fakta yang sebenarnya kasusnya ini sebenarnya seperti apa. Dan ada dari para pengacara Pak Abbas dan yang lainnya juga Saka berterima kasih atas dukungannya juga, atas dorongannya juga, dan dia juga membuktikan bahwa Saka ini benar-benar tidak bersalah. Saka tuh berterima kasih. Saka tuh sebenarnya kan nggak nyangka ada orang-orang baik yang membantu Saka. Artinya banyak cinta untuk Saka, banyak dukungan untuk Saka, termasuk Kang, nanti kita akan lihat ya, ada seruan aksi masyarakat di depan PN yang akan mendukung Saka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amunisi untuk Saka, bisa lebih tenang lagi. Dan terima kasih ya Kang. Dan nanti keputusannya jangan sampai Saka juga. Saka hayang. Saka hayang itu semaunya gitu ya. Oke, baik. Dan ini kalau saya lihat secara langsung, saya pertama kali ketemu sama Kang Dedi, ketemu sama Bu Titin, ketemu sama Saka, sama Jaka. Mereka ini sudah seperti keluarga. Saya tidak lagi melihat seperti klien dan pengacara dan juga klien, tapi betul-betul secara psikologi wajah, ya kan? Gestur tubuh. Enggak sih di antara kita saling rekayasa, saling menekan. Enggak. Bahkan tadi pas ngambil makan, mereka dengan senantiasa seperti orang tua saja gitu ya, sambil bercengkrama, sambil ngobrol gitu. Oke, terima kasih Kang Dedi atas informasinya. Mudah-mudahan terima kasih sudah bergabung bersama dengan iNews. Iya. Terima kasih. Saka, terima kasih banyak. Jaka, terima kasih banyak. Nanti kita akan menuju ke PN bersama-sama ya. Oke, Kang Dedi hatur nuhun. Iya. Pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan Kang Dedi Mulyadi selaku tokoh masyarakat Jawa Barat. Kemudian ada Saka dan juga kakaknya Jaka. Kita akan nantikan bersama. Sebentar lagi, kurang lebih sekitar 15 menit lagi, kita akan menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat untuk kita saksikan bersama bagaimana nantinya proses persidangan peninjauan kembali dari Saka Tatal. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Rekan Camar, terima kasih rekan Camar. Kami masih menanti keberangkatan Anda dari titik kumpul menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Terima kasih rekan Camar. Kami masih menanti update terbaru dari Anda. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.